Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya akan membagikan satu renungan tentang bagaimana inisiatif Allah untuk menyelamatkan manusia. Di sini akan saya jelaskan tentang 5 inisiatif. Setelah manusia jatuh dalam dosa, Allah berinisiatif menyatakan perjanjian anugerahnya untuk mencari dan menyelamatkan manusia. Dan inisiatif ini bukan berasal dari pengaruhnya manusia. Ini adalah inisiatif Allah. Dalam Kejadian 3 ayat 9, ayat 15 dan ayat 21, itu dikatakan demikian. Tetapi Tuhan memanggil manusia dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau? Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dan Tuhan Allah akan membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka." Jadi 5 inisiatif itu apa? Yang pertama, Allah mencari manusia. Kepada Adam, Allah bertanya, "Di manakah engkau?" Allah bertanya bukan karena perlu untuk tahu informasi, tetapi manusia diminta untuk mengintrospeksi diri. Allah memberi kesempatan kepada Adam dan Hawa untuk menyadari bahwa ketidaktaatan mereka dengan Allah adalah suatu posisi yang berseberangan dengan Allah. Makanya Allah mencari manusia. Oleh sebab itu, kita harus taat. Kita harus ada selagi Allah memanggil kita. Yang kedua, Allah mengadakan permusuhan antara keturunan perempuan dan keturunan ular. Pada ayat yang ke-15 yang kita baca tadi, manusia telah mencampakkan persahabatannya dengan Allah dan beralih dengan setan. Jadi di sini saudara, permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini adalah inisiatif Allah, yaitu Allah akan mengadakan permusuhan antara perempuan dan keturunan ular. Ada 2 hal dalam pernyataan Allah tersebut, yaitu yang luput dari perhatian kita sebagai manusia, bahwa Ia memilih sejak dari awal untuk berpihak pada manusia yang berdosa, yang adalah gambaran dan rupanya. Yang kedua, Allah berjanji merestorasi atau membarui persahabatannya antara Allah dan manusia. Yang ketiga, inisiatif yang ketiga adalah Allah menjanjikan kemenangan atas setan. Seorang keturunan perempuan akan meremukkan kepala setan, dan setan akan meremukkan tumitnya. Yesus Kristus adalah Injil yang pertama, ya. Dan dengan naik ke atas kayu salib, Tuhan Yesus menghancurkan kepala ular tersebut dan mengambil dirinya dalam dosa, menebus dosa manusia. Yang keempat adalah Allah memberi kulit binatang kepada mereka. Manusia yang sadar dirinya saat itu telanjang, menutupi tubuh dengan daun ara. Maka inisiatif Allah adalah memberi kulit binatang, dan itu ada darah yang tercurah dari binatang itu. Artinya apa? Ini adalah korban pertama dalam sistem korban
orang Israel. Yang semuanya mengacu kepada korban yang terakhir dan sempurna, yaitu Yesus Kristus sendiri. Yohanes 1 ayat 29. Ibrani 9 ayat 22 dikatakan karena tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Yang kelima, Allah mengubahkan hati yang memberontak. Adam yang pertama mengambil dan memakan buah dari pohon terlarang. Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus, berkata di malam hari, inilah tubuhku, makanlah, inilah darahku, minumlah. Bahasa ambil dan makan itu adalah bahasa pemberontakan yang lalu diubahkan oleh Yesus menjadi bahasa keselamatan. Namun untuk itu Yesus harus menanggung semua cawan yang ada untuk menebus dosa manusia. Segala puji hormat dan syukur pada Allah beranugerah yang berinisiatif menyelamatkan kita, meskipun kita dahulu merasa tidak butuh. Tetapi manusia tanpa Allah tidak akan diselamatkan. Amin.